Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Divorce in the Black yang tayang perdana di Prime Video pada 11 Juli 2024. Film ini mengisahkan seorang gadis cantik bernama Eva. Dia tumbuh kembang bersama keluarga agamis yang harmonis. Ayah dan ibunya merupakan orang tua yang taat karena si ayah merupakan seorang pendeta yang dikagumi di kotanya. Di usia 17 tahun, dia tumbuh menjadi gadis yang gemar berkompetisi, mandiri, ceria, baik hati, penuh prestasi walau dia anak tunggal. Di usia remaja itu, Eva jatuh cinta pada seorang pria bernama Dallas, anak dari keluarga Bernard yang merupakan preman di kotanya. Dallas ini sebenarnya pria yang baik, namun karena tumbuh dan kembang bersama keluarga yang kurang baik dalam mendidiknya, dia tumbuh menjadi seorang pria yang kurang baik attitude-nya. Cowok red flag lah gitu ya. Hingga Eva dan orang terdekatnya turut terancam. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk siapkan camilan dan minumannya agar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton. Eva ini lahir dari keluarga yang taat. Ayahnya yang merupakan seorang pendeta sangat disegani dan dihormati di kotanya. Sebagai anak tunggal, dia tumbuh menjadi anak yang nyaris sempurna. Selain mandiri, Eva ini baik hati, ceria, dan penuh prestasi, membuat orang tuanya bangga terhadapnya. Namun saat remaja dia jatuh hati pada seorang pria bernama Dallas, anak dari keluarga Bernard yang dikenal pembuat onar di kotanya. Semua orang tahu sang pendeta tak pernah menyetujui hubungan mereka. Namun si Eva ini gemar berkompetisi. Dia malah bertekad ingin membuktikan bahwa penilaian ayah ibunya juga orang-orang terhadap Dallas itu adalah salah. Karena orang tua Eva memiliki akhlak yang baik, mereka hanya mendoakan anak sematawayangnya tanpa memaksa kehendaknya. Mereka pun merelakan Eva menjalin hubungan dengan Dallas hingga mereka menikah. Suatu hari di gereja, keluarga Eva dan para jemaat sedang mengadakan acara doa bersama untuk pemakaman anak dari keluarga Bernard yang sudah menjadi besannya. Namun pada saat berkhotbah, si ayah ini membahas soal adanya penghakiman setelah kematian yang membuat ibunya Dallas tersinggung. Kita panggil dia Ibu Linda. Ini dia orangnya. Bukannya merasa ingin bertobat, Ibu Linda ini malah merasa tersinggung. Hingga terjadilah keributan. Karena memang acara tersebut bisa digelar di gereja semua karena Eva yang merupakan anak pendeta yang dicintai jemaatnya. Dan para jemaat yang hadir pun semata karena menghormati keluarga Eva. Ibu Linda emosi tingkat dewa. Tiba-tiba dia melepas gaunnya karena gaunnya pemberian dari Eva. Hingga tanpa diduga, tiba-tiba Ibu Linda memerintahkan keempat putranya untuk membawa jenazah saudara mereka keluar dari gereja tanpa peti. Ya, karena petinya dibeli dari sumbangan para jemaat gereja. Mereka pun membopong jenazahnya untuk dimakamkan di rumahnya secara pribadi. Diiringi oleh teriakan para jemaat yang histeris. Dengan tatapan tajam, Ibu Linda pun pergi meninggalkan gereja. Si ayah berusaha menenangkan jemaatnya untuk membiarkan mereka pergi. Si ayah memohon maaf pada Eva atas semua yang terjadi. Si ayah hanya berusaha, namun semua di luar kendalinya karena hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Eva. Eva pun pamit pergi. Malamnya Eva mengunjungi kediaman keluarga Bernard yang sedang melangsungkan pemakaman. Eva mengucapkan maaf, namun mereka semua tidak menyambut baik kedatangan Eva. Eva menemui suaminya yang sedang menangisi kepergian saudaranya. Jadi guys, Eva ini memiliki niat baik. Dia berusaha membantu keluarga suaminya dengan mengajaknya berbaur bersama para jemaat di gereja, berharap dapat merubah akhlak Ibu Linda dan keempat anaknya, sekaligus agar pemakaman saudara mereka diperlakukan secara layak. Bukannya berterima kasih atas usaha istrinya dalam mengurus akhlak sang ibu, Dallas malah merasa tersakiti atas kejadian di gereja. Lagi-lagi Eva mengucapkan maaf, berusaha meraju dan mengajak suaminya pulang. Dallas yang merasa dijebak dan dipermalukan, dia emosi lalu mengusir istrinya dengan kata-kata kasar. Eva pun pergi dengan tangis. Ternyata Eva menunggu Dallas di mobilnya yang masih terparkir di depan rumah keluarga Bernard. Ibu Linda membangunkan Eva dengan kasar dan menyuruh menantunya itu pergi dari halaman rumahnya karena Dallas dan ketiga putranya yang lain tidak ada di rumah. Eva pun bergegas pergi. Nampaknya Eva sudah tahu kemana kakak beradik itu pergi.
Sesampainya di sebuah kafe milik sahabatnya bernama Jack, Eva sedikit menyapa. Lalu Jack mengungkapkan bahwa mereka buat masalah lagi dan Jack belum memanggil polisi karena menghargai Eva. Eva menegur Morris, kakaknya Dallas, bahwa Dallas harus kerja besok pagi. Morris sedikit paham. Dia menyuruh Eva tunggu di mobilnya, sementara dia akan membujuk Dallas untuk pulang. Eva pun segera keluar. Saat di parkiran, Eva tak sengaja bertemu dengan Benji. Mereka pun sedikit tegur sapa. Nah, Benji ini merupakan teman masa kecil Eva di sekitar rumahnya yang sudah menyimpan hati pada Eva sejak remaja. Dan kebetulan statusnya sekarang si Benji ini duda anak satu. Tak berselang lama, kakak beradik Bernard ini keluar dari kafe. Menyaksikan istrinya sedang bicara dengan Benji, Dallas pun tak tinggal diam. Seperti biasa mereka sok jagoan dengan mengepung Benji seolah siap menyerang Benji yang tak tahu menahu masalah mereka. Wong cuma tegur sapa doang kok. Namun Eva berusaha merajuk Dallas dengan mengajaknya masuk ke mobil. Namun Dallas dengan tegas menyuruh Eva diam. Sebagai istri yang baik, Eva pun menurut. Eva berbisik minta Morris untuk tidak melakukan kesalahan. Namun ternyata Morris juga tampak siap menyerang Benji. Namun tiba-tiba Jack keluar membubarkan anak-anak Bernard untuk tidak berbuat onar di sekitar kafenya sambil mengacungkan senpi. Sebelum pergi, Dallas mengancam Benji untuk tidak mendekati istrinya lagi. Saat Eva mau masuk ke mobil, tiba-tiba Dallas merebut posisinya karena dia ingin mengemudi. Karena kondisi Dallas sedang mabuk berat, Eva menolak dan Dallas lagi-lagi bersikap kasar pada Eva. Sontak, Eva minta bantuan kakaknya Dallas untuk melarang Dallas menyetir dalam kondisi mabuk karena mereka baru saja kehilangan saudaranya. Jangan sampai ada korban lagi. Kali ini Morris bertindak tegas pada adiknya yang membuat Dallas tidak berkutik. Akhirnya mereka pergi. Di rumah saat tidur, Eva menyadari suaminya tidak ada di sampingnya. Ternyata Dallas tepar di toilet. Dalam kondisi mabuk berat, dia meracau. Dia mengakui bahwa Ibu Linda lah yang menyuruh Dallas mengeksekusi almarhum ayahnya. Dallas merasa dirinya tak berharga sambil menangis. Menyaksikan suaminya, Eva memeluk dan menenangkannya. Paginya sebelum pergi kerja, Eva menyiapkan sarapan untuk suaminya. Lagi-lagi bukannya berterima kasih, si Dallas ini malah tidak memperdulikan Eva. Dia malah pergi begitu saja. Eva menjemput Rona. Rona ini merupakan sahabat baik Eva yang sudah mengenal Eva selama 17 tahun. Semenjak menikahi Jim, sahabat baik Dallas. Di perjalanan Rona merasa seperti deja vu karena tragedi di gereja kemarin mengingatkannya kembali atas tragedi yang sama saat pernikahan Eva dan Dallas 17 tahun lalu. Rona ini selalu menasehati Eva dalam setiap kesempatan. Saking sayangnya dia pada Eva. Dia merasa lelah menyaksikan perjuangan Eva mempertahankan Dallas. Sebagai sahabat yang baik, Rona menyayangkan sahabat terbaiknya itu harus jatuh ke tangan Dallas yang tidak pernah menghargainya. Dallas yang sudah berulang kali membuat kesalahan membuat Rona mengomel sepanjang perjalanan. Namun Eva yang bucin, dia seolah tidak peduli dengan nasihat dari siapapun. Jangankan Rona, ayah ibunya saja tidak Eva dengarkan. Lagi-lagi Eva malah terus memuji suaminya bahwa Dallas dasarnya adalah pria yang baik dan dia yakin dapat merubahnya, membuat Rona semakin kesal mendengarnya. Sorenya saat Eva pulang kerja, Dallas sudah menunggu di rumah sambil menikmati minumannya. Dengan lemah lembut Eva menyapa suaminya karena mereka diundang makan malam oleh Rona dan Jim. Dallas pun segera mengajak Eva bergegas pergi. Namun Eva minta waktu sebentar untuk mandi dan ganti pakaian karena dia baru saja sampai. Eva minta waktu 45 menit untuk bersiap karena reservasi restorannya juga jam 7 malam. Segera Eva bersiap. Setengah jam kemudian Eva sudah siap. Namun ternyata Dallas sudah pergi meninggalkannya. Setibanya di restoran, jelas Rona mencari Eva. Dengan santai, Dallas menjawab, "Aku tidak tahu, dia terlalu lama jadi aku pergi saja." Mendengar ucapan Dallas membuat Rona emosi, kemudian pergi. Sambil teleponan dengan Eva, Rona menunggunya di depan lobi. Eva ini wanita soleha, dia sama sekali tidak merasa kesal atas perilaku suaminya. Di sana, Eva masih bisa tersenyum dan malah dia yang menghibur dan menenangkan Rona. Saat makan malam, si Dallas ini malah bersikap acuh pada Eva. Dia terus memalingkan wajahnya, namun Eva tetap tersenyum. Tiba-tiba Dallas membahas Eva yang selalu mengaturnya. Dallas juga merasa tak nyaman pada Rona dan Jim. Karena sebagai sahabatnya, Rona dan Jim ini jelas tak pernah mendukungnya. Lalu menuduh Eva selalu menceritakan masalah rumah tangganya pada Rona dan kedua orang tuanya. Padahal tanpa Eva cerita pun, aura dan sikap Dallas sudah tampak menyebalkan sebagai suami. Namun tiba-tiba dengan suara tinggi Dallas mengungkapkan bahwa dia
dia ingin menceraikan Eva dan meminta Eva untuk tidak mempersulitnya karena mereka tidak memiliki anak dan mengenai rumah adalah sepenuhnya milik Eva karena uang mukanya dari orang tua Eva. Dan Dallas menegaskan dia tidak mau membayar tunjangan apapun, membuat seluruh pengunjung restoran menatap mereka. Eva hanya bisa istighfar sambil menatap suaminya. Rona menggelengkan kepala sambil menggerutu ingin membalikan meja, dan Jim berusaha menenangkan istrinya, juga berusaha menghentikan ocehan Dallas. Namun Dallas malah merasa dihakimi, kemudian pergi. Eva diantar pulang oleh Rona, diikuti oleh Jim dari belakang. Setibanya di rumah Eva, Rona menemani Eva, sedangkan Jim menunggu di mobilnya. Setelah curhat panjang lebar, Eva meminta Rona pulang karena dia ingin merenung. Sebelum pulang, Rona memberikan Eva surat yang berisi tentang daftar hal buruk yang sudah Dallas lakukan semenjak mereka menjalin hubungan, untuk mengingatkan Eva bahwa Dallas sudah keterlaluan. Awalnya surat itu ingin Rona berikan pada saat pemakaman saudara Dallas tempo hari, namun karena adanya tragedi, Jim melarangnya. Rona berharap setelah Eva membaca daftar yang dia buat, dapat mengingatkan Eva atas perbuatan Dallas selama ini dan dapat menyadarkannya bahwa Eva sangat berharga dan berhak bahagia. Rona pun pamit pergi. Paginya, Eva sudah berada di rumah orang tuanya. Dia sedang menangis terseduh di kamarnya. Kemudian si ibu datang memeluknya. Karena pagi ini Eva tidak menjemput Rona untuk ngantor, juga karena merasa khawatir dengan keadaan Eva yang sulit dihubungi, Rona menghubungi ponsel si ayah. Karena mengetahui kondisinya, Rona pun memberikan cuti istirahat untuk Eva. Karena tak ingin buat orang tuanya merasa khawatir, akhirnya Eva bercerita bahwa dia selama ini sudah berusaha menjadi istri yang baik untuk Dallas. Eva memasak, bersih-bersih rumah, mengajaknya rutin ke gereja, bahkan mengajaknya menjalani terapi. Namun sekarang Eva telah diceraikan. Eva merasa disia-siakan. Namun si ibu merasa ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Langkah Eva kembali ke rumah sudah tepat karena ayah dan ibunya sangat siap menerima kembali buah hatinya ke pelukannya, dan si ayah siap mencari solusinya. Untuk meredakan rasa galaunya, Eva menghabiskan waktu dengan berolahraga sambil menangis terseduh, mengelilingi peternakan di kota kelahirannya. Siangnya, Eva memergoki si ibu yang sedang menangis dengan selembar kertas di tangannya. Ya, si ibu membaca surat yang Rona tulis untuknya. Daftar perbuatan buruk Dallas terhadap Eva selama ini. Hati ibu mana yang tidak hancur menyadari anaknya diperlakukan kasar oleh suami yang dipilihnya. Si ibu merasa dosa apa yang sudah ibunya perbuat hingga anak sematawayangnya mengalami hal buruk seperti ini. Padahal Eva selama ini hanya ingin memberikan bahwa Dallas adalah yang terbaik untuknya. Eva hanya ingin membantu Dallas menjadi lebih baik seperti yang ayah ibunya lakukan, mengajarkan kebaikan pada orang-orang sekitar. Namun dia gagal. Sedangkan si ibu juga merasa gagal karena selama ini dia selalu ada untuk membantu orang-orang di gereja. Namun ternyata dia tak ada saat anak sematawayangnya kesulitan. Eva bersimpuh di hadapan ibunya dan memohon maaf. Begitupun dengan si ibu yang memohon maaf pada Eva. Mereka sama-sama menyesalinya sambil sama-sama menangis terseduh, lalu berpelukan. Di waktu bersamaan, tiba-tiba si ayah datang, mengejutkan mereka. Si ayah pun bertanya apa yang membuat kedua wanita istimewanya menangis. Untuk menutupinya, si ibu mengungkapkan bahwa mereka sedang sama-sama datang bulan, jadi sama-sama sedang sensitif. Namun si ayah kebingungan karena istrinya sudah lama menopause, membuat keadaan menjadi canggung. Si ibu tak ingin memberitahu suaminya tentang keadaan Eva dan Dallas, karena tak ingin suaminya emosi dan berbuat nekat atas apa yang terjadi pada Eva, putri kesayangannya. Untuk menghiburnya, si ayah mengajak Eva menemaninya pergi belanja pakan ternak. Di perjalanan, si ayah berusaha menghibur Eva. Si ayah mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sangat bangga memiliki putri yang sangat hebat sepertinya, membuat Eva sedikit terhibur hingga tersenyum lebar. Di saat berbelanja, si ayah pura-pura terkejut melihat Benji ada di sana. Namun Eva sudah curiga bahwa ini adalah trik si ayah mempertemukan Eva dengan Benji. Jadi ceritanya ayah ibu Eva ini dari zaman Eva remaja, mereka sangat mengagumi Benji untuk jadi menantunya. Namun karena Eva terpikat pada Dallas, akhirnya Benji pun menikah dan dikaruniai satu orang anak, tapi mereka bercerai. Dan kali ini si ayah ingin menyatukan kembali mereka, tapi Eva malah merasa risih. Si ayah pun meninggalkan Eva dan Benji di sana. Saat mereka mengobrol, Eva tahu si ayah sedang memantaunya di balik rak, membuat Eva marah gemes.
Esoknya di gereja, ayah tampak sangat antusias. Dia memberikan khotbahnya tentang melepaskan sesuatu untuk mendaki lebih tinggi, seolah ingin memberikan semangat dan motivasi pada anak kesayangannya. Seluruh jemaat menghiburnya secara semangat maksimal, penuh sukacita. Setelah acara selesai, si ibu menegur Eva yang pasang muka masam sepanjang acara. Eva malah balik bertanya, apakah semua jemaat si ayah tahu bahwa Eva akan bercerai? Dia merasa aneh dengan isi khotbah si ayah. Juga para jemaat yang tampak sangat antusias. Bahkan dia dengan sengaja dipertemukan dengan Benji oleh ayahnya. Namun si ibu menjelaskan bahwa si ayah tak mungkin seperti itu, karena biasanya si ayah menulis khotbahnya itu dari seminggu sebelum acara. Dan tentang Benji, dia memang salah satu jemaat si ayah yang selalu aktif di gereja sejak lama. Mereka bahkan tak tahu jika Eva akan datang minggu ini. Justru ibunya merasa ini sudah jalan Tuhan. Tak lama Benji menghampiri mereka. Si ibu pun pergi meninggalkan mereka berdua. Eva masih merasa risih dan selalu menjawab pertanyaan Benji dengan ketus. Namun Benji tak mudah menyerah. Dia selalu menghadapi Eva dengan senyuman. Di rumah, ayah ibu kembali membahas tentang Benji. Namun Eva menegaskan bahwa dia tak bisa bersama pria lain. Di kondisi Eva belum sembuh, dia masih butuh waktu untuk membuka lembaran baru. Namun si ayah menegaskan bahwa justru kondisi saat inilah Eva sedang butuh seorang pria untuk membimbingnya di jalan yang lurus dan mengobati luka di hatinya agar cepat pulih. Namun si ayah tak menyerah. Kemudian si ayah menunjukkan sesuatu pada Eva. Si ayah menunjukkan video seorang anak kecil yang cantik, ceria, dan penuh prestasi dari berbagai kompetisi, membuat orang tuanya bangga seumur hidup. Sejak kecil, ayah ibunya selalu memberikan kebahagiaan dan cinta. Namun setelah Eva bertemu dengan Dallas, Eva seolah melepaskan kebahagiaan yang sudah digenggamannya. Si ayah dan ibu merasa kehilangan senyuman manis anaknya yang selalu mereka anggap gadis kecil satu-satunya. Semua orang tahu bahwa si ayah tak pernah menyetujui hubungannya dengan Dallas. Namun Eva bersikukuh ingin membuktikan bahwa ayah ibunya salah menilai. Ya, sekarang Eva sudah berhasil menikah dengan Dallas. Bahkan ayah ibunya sangat bangga. Akhirnya Eva berhasil menjadi istri yang baik, selalu berusaha membuktikan ke semua orang bahwa Dallas orang baik. Tujuan ayahnya menunjukkan video masa kecil Eva semata untuk mengingatkan Eva bahwa sifat dasar gadis dalam video itu masih melekat padanya. Maka Eva harus kembali menjadi Eva yang sebelum mengenal Dallas. Kemudian si ayah menunjukkan satu video lagi untuk membandingkan. Di video tampak senyum dan tawa si gadis mulai hilang. Ya, semenjak pernikahan Eva dan Dallas, di sana tampak Ibu Linda mencaci makinya, sedangkan Dallas hanya diam. Semenjak saat itu si ayah tak pernah lagi menemukan momen anaknya tersenyum seperti sebelumnya. Si ayah tahu Eva sangat mencintai Dallas. Maka dari itu, walaupun tak setuju, si ayah tak pernah menghalangi Eva menikahi Dallas, karena si ayah yakin jika seorang pria sungguh-sungguh mencintai wanita, maka pria itu tidak akan berani membuat wanitanya terluka. I couldn't find one moment like before you met him, but I want you to remember this. I believe he enjoys seeing you in pain. Don't you be his company. I showed you how to be loved. I love her. That's what love is. Eva menghubungi Rona. Dia mengabarkan bahwa kondisinya sudah lebih baik. Rona memberikan izin cuti pada Eva seminggu lagi. Namun Eva janji akan kembali bekerja setelah akhir pekan ini. Mendengar Eva yang kembali, semangat membuat Rona merasa aura Eva yang dulu telah kembali. Malamnya Eva diajak ke pasar malam oleh kedua orang tuanya. Di sana dia melihat keakraban Benji bersama anak gadisnya yang sedang bermain dengan hewan ternak miliknya. Eva menghampiri Benji yang sedang bersiap mengantar anak gadisnya, karena akhir pekan ini adalah giliran si anak di tempat ibunya. Benji mengungkapkan bahwa dalam perceraian Eva ada sisi baik yang harus disyukuri, yaitu Eva tidak ada anak yang menjadi korban. Setelah mengantarkan anak gadisnya, Benji dan Eva jalan bersama. Di sana Eva mencurahkan isi hatinya pada Benji. Namun saat Eva mengungkapkan ingin bercinta malam itu, Benji menolaknya karena status Eva sedang masa transisi. Walau Benji sangat menginginkannya, Benji tak ingin melecehkan wanita pujaan hatinya dan merusak kepercayaan orang tua Eva padanya. Esoknya Eva bersiap kembali ke dunia nyata. Dia berpamitan pada ayah dan ibunya untuk kembali ke kota. Ya, Eva kembali ke kantor. Dia disambut hangat oleh sahabat baiknya. Di tempat Dallas, dia mendapat panggilan masuk dari Morris yang mengabarkan bahwa semalam si kakak dan ibunya melihat Eva berselingkuh dengan Benji di pasar malam. Tak lupa dia mengirimkan foto sebagai buktinya, membuat Dallas meradang. Dallas, what do you want? Move out of my way. I'm so sorry. I'll be back.
I'm not playing this bullshit with you, Ava. You better be there tomorrow to let. I'm not fucking with you. Leave, bounce, go! Now! Setelah Dallas pergi, Rona siap membantu Eva mencarikan pengacara terbaik untuk mendampinginya. Namun Eva menolak. Dia tidak ingin didampingi oleh pengacara. Dia akan tanda tangani surat cerainya karena dia sadar tidak ada yang harus dipermasalahkan. Dallas tidak memiliki apapun. Tidak ada yang bisa Eva tuntut dalam perceraiannya. Mungkin yang ada Dallas yang butuh uang banyak untuk membayar pengacaranya. Bahkan di lubuk hati Eva, dia sama sekali tak ingin menuntut apapun darinya. Untuk berdebat saja, Eva sudah tak menginginkannya lagi. Intinya Eva bisa lepas dari Dallas saja sudah alhamdulillah. Esoknya Eva datang didampingi Rona sebagai saksi dari pihaknya. Di sana ada pengacara yang mendampingi Dallas, juga ada Jim, suami Rona sebagai saksi dari pihak Dallas. Mereka berdua menyambutnya, namun tidak dengan Dallas. Dia malah menunjukkan sikap angkuhnya. Dallas meyakini bahwa Eva tak akan mau bercerai darinya. Namun ternyata tanpa babi bu, Eva langsung menandatangani berkasnya, kemudian pamit pergi. Sesaat setelah Eva dan Rona pergi, Dallas malah semakin yakin bahwa ucapan Morris dan ibunya adalah benar. Dia sangat yakin bahwa Eva telah berselingkuh dengan Benji. Mendengar celotehan Dallas, Jim hanya menggelengkan kepala. Dia yang minta cerai, tapi dia juga yang emosi. Malamnya Eva ingin terus pulang untuk beristirahat. Rona memaksa Eva untuk mampir ke rumahnya. Namun sebelum turun dari mobil, Rona memberikan permen penambah gairah pada Eva agar semangat, mungkin maksudnya. Ternyata Rona mengadakan pesta atas perpisahan Eva dengan Dallas. Rona mengundang rekan-rekan, juga mengundang cowok-cowok berotot untuk menghibur sahabat karibnya itu. Namun tiba-tiba Rona memberikan satu kejutan lagi. Ya, dia mengundang Benji. Mereka pun bersenang-senang malam itu. Namun tiba-tiba teman Rona membisikkan sesuatu. Segera Jim keluar. Ya, Dallas datang ke rumah Jim dan Rona. Dia menyesali perceraiannya dan ingin menemui Eva. Namun Jim menjelaskan bahwa Rona mengadakan pesta untuk menghibur Eva bersama teman-teman wanita mereka, kemudian menyuruh Dallas pergi. Malamnya Benji mengantarkan Eva pulang. Namun saat Benji pamit pulang, tiba-tiba Eva menahannya dan meminta Benji menginap. Ya, semua itu karena pengaruh permen yang Rona kasih. Malam sebelumnya Benji menolak karena status Eva masih istrinya Dallas. Namun kali ini Eva sudah berganti gelar. Benji pun tidak menyia-nyiakannya. Akhirnya mereka olahraga bersama. Paginya, Eva siap berangkat kantor. Namun saat turun dari kamarnya, Eva sangat terkejut melihat Dallas sedang menikmati sarapannya. Padahal Eva sudah mengganti semua kunci pintu rumahnya. Dallas merasa Eva telah berubah. Dia menuduh Benji dan Eva telah berselingkuh di pasar malam. Eva mengakui bahwa 20 tahun lalu dia sangat mencintai Dallas. Saking besarnya cinta Eva, dia rela mengubur jati dirinya dalam-dalam. Eva juga rela mengubur semua impiannya sebagai wanita yang ingin diperlakukan layak oleh pasangannya. Terlalu banyak hal yang sudah Eva korbankan untuk Dallas. Selama 20 tahun itu, dia sudah sabar untuk berbakti menjadi istri yang baik. Selalu terus berusaha mengikuti keinginan Dallas. Namun Dallas selalu semena-mena melakukan Eva seenaknya. Eva merasa sudah cukup. Sekarang waktunya dia menyerah. Dan inilah Eva sesungguhnya, sudah kembali. Kemudian Eva mengusir Dallas. Namun Dallas tak mau pergi. Dia masih merasa ini adalah rumahnya. Dan dia mau ke kamarnya untuk mandi dan beristirahat. Sambil menggebrak meja, kemudian bergegas naik ke atas. Menyaksikan Benji tertidur di ranjangnya membuat Dallas gelap mata. Dia menyerang Benji. Eva sempat melerai, namun tubuh Eva dilemparnya. Mereka baku hantam cukup alot. Dan berakhir Dallas pingsan di tangan Benji. Menyaksikan Dallas sudah lemas, Eva naik pitam. Dia menarik tubuh Dallas, menggusurinya sekuat tenaga. Menuruni tangga, membiarkan kepala Dallas terus membentur anak tangga sambil mencaci maki bahkan sampai keluar rumah. Menyaksikan kekasihnya emosi di luar nalar, Benji segera membopong Dallas masuk ke mobilnya. Lalu Eva membanting pintu mobilnya sekuat tenaga hingga kaca jendelanya pecah membentur kepala Dallas. Benji sempat menenangkan Eva. Eva segera pamit ke kantor, meninggalkan Benji di rumahnya. Sesampainya di kantor, ternyata Dallas mengikuti Eva. Segera Rona menghubungi suaminya untuk menemui Dallas. Dia khawatir Dallas akan membuat keributan lagi di kantor. Segera Jim tancap gas menuju kantor sang istri. Saat Rona panik mengetahui Dallas ada di parkiran kantor, dia khawatir Dallas akan melibatkan kakak-kakaknya yang lain. Namun Eva menenangkan Rona. Eva sangat yakin dia sudah paham sifat dan sikap Dallas. Ya, Dallas sedang marah saat ini. Namun dia tidak akan berani bertindak lebih dari itu.
Saat Benji kembali ke tempat tinggalnya, ternyata di sana sudah ada ayah Eva dan Sheriff yang sedang memeriksa. Ternyata pagi itu ayah Eva tak sengaja lewat ke peternakan Benji. Di sana dia melihat hewan ternak Benji sudah terkapar. Di saat itulah Benji bercerita bahwa semalam dia bersama Eva di rumahnya. Namun tadi pagi tiba-tiba Dallas menyerangnya. Mendengar kabar itu, ayah Eva tak tinggal diam. Dia bergegas pergi. Di parkiran kantor Eva, Jim menghampiri Dallas. Jim menjelaskan bahwa Eva tidak berselingkuh darinya. Betul, dia bertemu dengan Benji malam itu. Namun tidak ada hubungan spesial saat itu. Dan mereka menjalin hubungan di hari setelah Eva resmi cerai dari Dallas. Mendengar penjelasan Jim, Dallas malah menuduh Jim telah mengkhianatinya. Sebagai teman lama, sekarang Jim telah berpihak pada Eva. Hanya karena sudah menikahi Rona yang bersahabat karib dengan Eva. Benji menghubungi Eva, mengabarkan bahwa hewan ternaknya telah dihabisi orangnya Dallas. Selain itu, dia juga mengabarkan bahwa ayah Eva tahu tindakan Dallas tadi pagi. Di perjalanan, si ayah menghubungi si ibu yang sedang berbelanja. Si ayah mengabarkan bahwa dia sedang perjalanan menuju kota karena tadi pagi Dallas menyerang Benji di rumah Eva dan si ayah akan ke rumah Eva untuk memasang CCTV. Ketika telepon diputus, tiba-tiba Dallas menghampiri si ibu. Dia menuduh si ibu telah berkhianat dengan sengaja menjodohkan Eva pada Benji. Si ibu yang tak tahu apapun dicaci makinya. Bahkan Dallas tak segan menyerangnya dengan kasar sambil terus mengancam si ibu dengan kata-kata kasar. Menyadari situasinya tidak aman, si ibu berusaha melepaskan diri kemudian bergegas pergi. Selesai memasang CCTV juga mengganti semua kunci pintu dan jendela. Di waktu bersamaan tibalah Eva bersama Rona. Segera si ayah mengajak Eva ke dalam rumah. Ternyata si ayah menyiapkan senpi untuk Eva jaga-jaga. Karena Dallas bersama keluarganya akan berbuat nekat, si ayah harus segera kembali sebelum gelap karena dia khawatir pada si ibu yang sendirian di rumah. Malamnya saat Eva dan Benji kencan bareng di rumah Jim dan Rona, tiba-tiba Dallas menerobos masuk. Dalih minta dukungan dari sahabatnya, namun ternyata dia menyaksikan sahabatnya telah mengajak musuhnya yang membuatnya kecewa. Segera Jim mengajaknya keluar, namun Dallas menolak pergi. Rona mengancam Dallas akan menghubungi polisi. Di sana Dallas mengungkapkan bahwa dirinya sudah diskors di tempat kerjanya dan sedang dalam investigasi. Dengan hormat Eva meminta Dallas pergi, namun Dallas kembali menolak. Dia berdalih sedang menemui Jim sahabatnya, bukan menemui Eva. Dan tiba-tiba Dallas malah membahas masa lalu Jim bersama mantan kekasihnya bernama Kelly. Lalu dia mengancam akan menembak Benji, kemudian pergi. Setelah Dallas pergi, tak lama Eva dan Benji pun pamit pulang. Setelah kepergian Eva dan Benji, kini giliran Rona dan Jim yang ribut karena mantan Jim yang bernama Kelly. Di rumah, si ibu tidak menceritakan kejadian tadi siang karena dia tahu si ayah akan tersulut emosi. Namun tiba-tiba si ayah sudah bersiap pergi. Ternyata si ayah tahu kejadian di supermarket, info dari jemaatnya. Karena tidak terima atas tindakan Dallas, si ayah pun pergi membawa senpi dengan penuh emosi. Segera si ibu menghubungi Eva. Setelah mengetahui kabar dari ibunya, segera Eva dan Benji menuju rumah keluarga Bernard. Di rumah keluarga Bernard, si ayah datang menghampiri ibu Linda. Tak lama Dallas tiba dan menantang si ayah. Dallas yakin si ayah tidak akan berani menarik pelatuknya. Saat si ayah menodongkan senpi, You ain't gonna do shit. 1, 2, 3. karena posisi Eva dan Benji dari kota, mereka terlambat datang. Saat mereka tiba, kondisi si ayah sudah tak sadarkan diri. Segera Eva menghubungi 911. Alhamdulillah si ayah masih tertolong. Si ibu melaporkannya pada sheriff bahwa ini adalah tindakan keluarga Bernard. Namun sheriff sudah menginterogasi mereka dan mereka tidak mengakui, bahkan bilang tidak tahu apa-apa dan bukan merekalah pelakunya. Walau seluruh kota mengetahui perilaku mereka, sheriff pun tak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada bukti dan saksi. Saat Benji ke parkiran, ternyata mobilnya dibawa pergi Eva. Segera dia menghubunginya, namun nada ponselnya sibuk tak dapat dihubungi. Ternyata di perjalanan Eva sedang menghubungi Dallas. Dia sengaja memancingnya, mengungkapkan bahwa Benji adalah pria yang sangat luar biasa, lebih baik dari Dallas yang tidak bisa memperlakukannya dengan baik. Mendengar ungkapan itu, Dallas tak tahan. Dia segera menutup teleponnya. Segera Benji menyusulnya ke rumah orang tua Eva menggunakan mobil milik ibunya Eva. Namun setelah sampai di rumah orang tua Eva, Eva tidak berada di sana. Benji kembali menghubungi ponsel Eva.
Sesampainya di rumah, Eva menunggu kedatangan Dallas. Dia sangat yakin Dallas akan menghampirinya. Ponsel Eva berdering. Panggilan masuk dari Benji. Eva bilang pada Benji bahwa dia sedang tidak di rumah dan sedang ingin sendiri. Namun tak lama dia mendengar suara pecahan kaca. Segera Eva memutuskan sambungan teleponnya. Mendengar suara gaduh di telepon, segera Benji menghubungi Rona, minta bantuannya untuk segera mengecek rumah Eva. Karena posisi Benji sedang di desa, segera Rona dan Jim meluncur menuju rumah Eva. Dallas datang dari lantai atas. Dia mengira Eva sedang berada di kamarnya bersama Benji karena di luar terparkir mobil Benji. Dallas lega, ternyata Eva sedang sendirian. Eva bertanya apakah dia yang melukai ayahnya. Namun Dallas berdalih Eva telah membohonginya. Dallas merasa tersakiti oleh Eva. Namun nyatanya Dallas telah melukai banyak orang di sekitar Eva yang bahkan tak tahu apapun. Menghabisi hewan ternak, melukai Benji, Jim, Rona, ibu, bahkan ayahnya Eva yang nyaris kehilangan nyawa. Dallas mengeluarkan sempinya seolah untuk menakuti Eva. Eva mengungkapkan, "Jika ingin tahu wanita baik itu seperti apa, mereka sama sepertiku. Dia setia, dapat bertahan selama bertahun-tahun walau tersakiti. Dan kau tahu Benji, dia sangat menghormati dan menghargaiku sebagai wanita yang sudah menikah denganmu. Dia bahkan tidak berani menelponku hanya karena menghormatimu sebagai suamiku hingga aku resmi bercerai denganmu. Selama 20 tahun, walau semua orang meremehkanmu, aku tetap berdiri tegak membelamu serta keluargamu. Selama itu aku menyia-nyiakan waktuku. Dulu aku sempat merasa kasihan padamu, Dallas. Namun setelah itu, kusadari sekarang ternyata dirimu tak pantas dikasihani. Justru aku merasa Benji lah yang cocok aku cintai karena dia mencintaiku dengan tulus." Mendengar ungkapan Eva, Dallas malah semakin tak percaya. Dia malah tetap menganggap Eva telah mengkhianatinya. Intinya Eva dengan sengaja memancing amarah Dallas agar Dallas lepas kendali dan tindakannya dapat terekam CCTV sebagai bukti ke kepolisian. Dan ketika Eva membahas tentang hubungan intimnya dengan Benji, di sanalah Dallas mulai naik pitam. Dia mulai berani menyakiti Eva hingga terpelanting. Eva terus memanas-manasi Dallas hingga Eva kembali disakiti. Eva tak berhenti hingga dia mendapatkan memar di tubuhnya. Saat merasa sudah cukup terluka, Eva segera menghubungi 911, melaporkan keadaannya yang sedang terancam oleh mantan suaminya. Setelah mendapatkan memar dan sudah melaporkan situasi dan kondisinya pada 911, saat mulai terancam, Eva segera mengambil sempi yang dia sembunyikan. Okay. You gonna shoot me, bitch? Shoot me! I told you not to do it. Saat pihak terkait sudah tiba, polisi menginterogasi Rona dan Jim. Mereka bersaksi bahwa Dallas adalah mantan suami Eva yang selama ini telah menguntit dan menyakiti sahabatnya, bahkan orang-orang di sekitarnya. Tak lama Benji tiba. Dia tampak sangat mengkhawatirkan kondisi Eva yang sudah babak belur. Segera Benji memeluk pujaan hatinya. Di rumah sakit ayahnya sudah pulih dan boleh pulang. Di sana mereka kedatangan keluarga Bernard. Ibu Linda memaki Eva yang telah menghilangkan nyawa anak bungsunya. Namun kali ini Eva tidak lagi diam. Dia melawan mantan ibu mertuanya yang selama ini menindasnya. "Ini demi kebaikanmu. Berhati-hatilah Nyonya jika mengintimidasi orang baik. Ini sudah berakhir," ucap Eva tegas membuat Ibu Linda dan kakak-kakaknya Dallas terdiam. Dan film pun berakhir. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bucin boleh, namun tahu batasnya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ingat, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Semangat ya kalian, perjuangan belum berakhir. Terima kasih ya, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit, bye-bye.